Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta dimanapun teman-teman semua berada. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kita kembali lagi di mata kuliah Investment and Capital Market bersama saya Era Trianita. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang analisis teknikal. Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisa yang digunakan oleh investor untuk menjawab apa? Ya, membeli saham di harga berapa dan menjual saham di titik berapa, ya, atau di harga berapa. Nah, sebelum kita menjawab kedua pertanyaan tersebut, ya, nah kita di sini akan mengenal ya berbagai istilah yang kita gunakan dan nantinya akan teman-teman gunakan dalam menganalisa suatu saham. Ya. Yang pertama di sini adalah terkait dengan bullish period. Ya. Nah, di mana bullish period ini ya adalah suatu fase di mana saham ya mengalami tren kenaikan. Ya. Lalu ya ketika kita berbicara, kita tahu ya bahwa suatu saham tersebut ya atau diagram atau chart tersebut berada pada titik ya bullish ya. Kita dapat menggunakan alat apa Bu? Ya kan? Kita dapat menggunakan ya ukuran apa Bu? Ya kan? Nah, kita dapat menggunakan ya yang namanya moving average ya. Di mana moving average ini adalah suatu alat ya yang dapat digunakan oleh investor ya dalam membantu untuk analisis teknikal. Dalam fase bullish period ya, MA atau moving average itu akan berada pada titik 5, 10, 15, 20 dan 60. Yang dimaksud 5, 10, 15, 20 dan 60 di sini adalah susunan ya garisnya. Biasanya MA5 ya di sini bisa kita tandai dengan merah ya, ada juga yang orange ya tergantung dari masing-masing perusahaan sekuritasnya. Ada juga MA10 ya, berarti 5, 10 ya, 15, ada juga yang langsung 20, ada juga langsung 60. Nah, berarti dapat kita simpulkan apa ya? Ketika suatu chart ya berada pada titik MA 5, 10, 15, 20 dan 60. Nah, kita dapat simpulkan ya untuk jangka panjang ya saham tersebut pada tren bullish ya atau tren kenaikan. Lalu yang kedua, kita langsung masuk ke bearish period. Nah, di bearish period ini adalah periode pergerakan ya harga di mana ya suatu saham ya berada pada titik tren penurunan ya. Jadi ya dari titik tertinggi menuju titik yang paling rendah. Nah, itu dia bearish. Lalu sama seperti bullish period, maka dalam bearish ya tadi bullish. Nah, dalam bearish period ya untuk MA yang dapat digunakan adalah MA 60, 20, 15, 10 dan 5. Nah, untuk MA 60 biasanya ditandai dengan warna hijau ya, baik itu untuk perusahaan sekuritas satu dan perusahaan sekuritas yang lain. Ada juga MA 20 misalnya orange ya, ada juga MA 10 dan 5. Nah, dari bullish dan bearish period ini ya tadi ya kita membahas adanya tren ya kan. Nah, tren itu apa? Nah, tren itu adalah arah teman-teman ya, arah saham tersebut itu mau kemana ya kan. Nah, kalau tadi tren kenaikan berarti saham tersebut akan berada pada arah kenaikan. Nah, itu dia. Sebaliknya kalau penurunan berarti arahnya dia penurunan. Ada titik support juga dan ada resistance level. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, ada bullish period, ada bearish period. Nah, pada titik support atau resistance ya, kita bahas dulu support. Nah, support level adalah suatu titik ya, di mana ya investor dapat membeli sahamnya di titik tersebut ya. Biasanya titik support itu tidak langsung merujuk pada harga 1.200, itu tidak teman-teman, tapi dalam range ya, contohnya 1.200 hingga 1.500 atau 1.200 hingga 2.200 misalnya seperti itu ya.
Nah, selanjutnya ada resistance level. Di mana resistance level ini adalah suatu titik ya, di mana ya investor dipersilahkan ya untuk menjual sahamnya ya. Nah, ketika pada titik resisten ya, disarankan nih kepada investor untuk menjual. Karena apa? Setelah suatu saham ya berada pada titik resisten atau tidak mampu untuk menembus MA60 ya, maka ya pasti ya arahnya akan kembali ke penurunan. Jadi itulah kenapa pada titik resisten level ya disarankan kepada investor untuk menjual sahamnya. Lalu di sini ya teman-teman semua ada istilah selanjutnya yaitu oversold dan overbought ya. Jadi baik oversold dan overbought ini sama-sama adalah suatu kondisi ya. Kalau oversold ini adalah kondisi ketika ya harga dinilai terlalu tinggi ya teman-teman semua. Dan sebaiknya investor yang telah memiliki saham ya di bawah harga ini silahkan untuk merealisasikan atau menjual sahamnya. Nah, sebaliknya teman-teman ya, ada kondisi ya ketika harga dianalisis ya secara teknikal cukup nih teman-teman, murah ya, cukup murah. Kalau fundamental kita mengenal ada istilah PER dan PPV ya, kalau di teknikal ada overbought ya. Dan saat ini biasanya dimanfaatkan oleh investor untuk membeli saham. Nah, ini dia kedua analisis. Lalu Bu, tadi kan kita membahas ya ada bearish period, lalu juga ada bullish period, ada juga support level, ada juga resistance level, ya kan? Nah, untuk selanjutnya di sini teman-teman akan saya ajak untuk membahas ya trend line ya. Nah, di trend line ini tadi ada tren kenaikan, lalu juga ada tren penurunan, ya kan? Nah, bentuknya itu seperti apa sih Bu? Ya, oke. Nah, di layar teman-teman tersaji ya. Ketika suatu saham pada fase trend line ya atau di sini fase kenaikan, maka ya untuk chartnya adalah berada pada titik kenaikan ya dari titik paling rendah ya menuju titik yang paling tertinggi. Begitupun sebaliknya, ketika suatu saham berada pada downtrend line atau fase penurunan atau arah penurunan ya, maka saham tersebut berada ya pada ya penurunannya dari titik tertinggi menuju titik yang paling rendah. Nah, itu dia teman-teman semua ya terkait dengan downtrend. Lalu ya ini contoh ya, ada saham SMGR. Nah, di saham SMGR ini ya setelah kita realisasikan ya dan mengimplementasikan berbagai alat yang dapat kita gunakan untuk menganalisis teknikal, baik itu tadi dari segi support, resistance level ya, ada juga analisis ya terkait dengan trend line ya, maka kita akan mendapatkan ya ada titik R1, ada juga titik R2. Juga ada titik ya di mana support level. Artinya apa Bu? Nah, kalau support level ini di titik 6.800 artinya adalah silakan teman-teman semua dapat membeli saham SMGR di level ya maksimum ya 6.800 ya. Paling di range ya paling rendah 6.500 hingga 6.800. Lalu ya ketika suatu saham sudah berada pada titik 8.000 atau kurang dari 8.000 atau mendekati 8.000, silahkan teman-teman menjual sahamnya. Karena apa ya, ketika suatu saham sudah berada pada titik R1 ya, maka ya saham tersebut ya tidak mampu menembus ya MA60. Tapi ya beda ceritanya ketika suatu saham ya dapat menembus ya di titik 8.150 misalnya ya. Berarti saham tersebut ya saham SMGR mampu untuk menembus MA60. Berarti apa teman-teman? Silahkan dapat diteruskan ke resisten 2 atau di sini ya harganya akan menuju 9.350. Nah, ini dia salah satu contoh untuk analisis teknikal. Dan untuk selanjutnya, analisis selanjutnya baik itu fundamental atau teknikal, nanti silahkan apabila ada kasus ya teman-teman disampaikan ya. Dan apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman sampaikan melalui WA group atau juga ya bertanya secara langsung, persilahkan ya. Sekian dulu untuk sesi analisis teknikal, kita jumpa lagi pada sesi selanjutnya ya teman-teman semua. Salam sukses selalu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.